Saudara-saudara Jemaat GPM Halong Anugerah yang ada di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah pelayanan unit. Selamat sore, menjelang malam, dan shalom. Mari kita memulai ibadah unit pelayanan di saat ini. Kita berdiri dan mari bersama kita menyanyi nyanyian GPM nomor 12 pada baitnya yang pertama. Indah namamu Bapa. Ibadah unit pelayanan yang dilaksanakan di malam ini kami dasari di dalam nama Allah, dalam nama Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Allah yang kudus. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara jemaat disilakan duduk kembali. Dan kita menyanyikan bersama nyanyian GPM nomor 14 pada baitnya yang pertama. Ku selalu ingin memujimu. Saudara-saudara jemaat unit pelayanan yang dikasihi Kristus, kita akan membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai berakhir di ayatnya yang ketiga yang berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di saat ini kita akan membaca firman Tuhan
yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab 1 Tawarik pasal 11, 1 Tawarik pasal 11 ayat 15 sampai berakhir di ayatnya yang ke-19. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, firman yang hidup, kami mau membaca dan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mensucikan hati dan pikiran kami, supaya firman yang hendak kami baca dan dengar di saat ini dapat kami mengerti, memahami dan melakukannya di dalam kehidupan tiap hari. Bersabdalah, ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. 1 Tawarik pasal 11 ayat 15 dan berakhir di ayatnya yang ke-19 yang bunyi demikian. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala di gunung batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam. Sedang tentara orang Filistin berkemah di kemah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubuh gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku Tuhan Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Demikianlah bunyi firman Tuhan yang kita baca dan dengar di saat ini. Saudara-saudara jemaat yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah unit pelayanan di saat malam ini. Dalam sebuah film yang berjudul The Lord's Battalion, menggambarkan secara heroik keberanian para prajurit Amerika yang harus bertahan baik terhadap serangan tentara Jerman yang bertubi-tubi maupun dari tembakan bantuan artileri teman sendiri yang kadang salah sasaran. Di tengah kondisi yang sulit seperti ini, saudara-saudara, mereka kehabisan persediaan air. Beberapa prajurit mencoba mengambil air di sungai,
Namun mereka telah ditembak mati oleh sniper musuh mereka, yakni Jerman. Mayor Charles Whiteley sebagai pimpinan batalion sesungguhnya tidak ingin mengorbankan prajuritnya lagi. Namun seorang prajurit menawarkan diri dan dengan berani berlari cepat sambil menghindar sekaligus memancing keluar musuh untuk dibidik sniper Amerika. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memperhatikan cerita yang saya sampaikan tadi, dan jika dihubungkan dengan kisah Daud dalam bacaan firman, ketika ia diangkat menjadi raja atas Israel dan harus menghadapi perlawanan dari bangsa Filistin, maka ada sedikit kesamaan antara apa yang dilakukan sang prajurit dengan apa yang juga dilakukan oleh 3 orang prajurit dari Daud. Kesamaannya ialah mereka sama-sama mengambil air di wilayah musuh mereka. Walaupun untuk perbuatan mengambil air dalam situasi yang sangat membahayakan, nyawa mereka menjadi taruhannya. Dalam perikop pembacaan firman Tuhan, memperlihatkan bagi kita bahwa Daud yang berada di gua Andulam merindukan air dari perigi yang ada di Bethlehem untuk ia minum. Mendengar permintaan Daud, maka 3 kepala pasukan dengan cepat merespons dan dengan berani menerobos perkemahan pasukan bangsa Filistin untuk mengambil air minum bagi Daud dari perigi yang ada di Bethlehem itu. Sekalipun nyawa mereka sesungguhnya menjadi taruhannya, namun mereka berhasil memperoleh air itu dan membawanya kepada Daud. Daud pun merespons dengan menunjukkan kepedulian yang sungguh, berterima kasih yang sungguh kepada mereka, yakni kepada 3 orang prajuritnya itu, yang sudah boleh merespons keinginan permintaan Daud untuk mengambil air dari perigi yang ada di Bethlehem itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud menyadari bahwa air itu begitu sangat berharga, sebab ada 3 nyawa yang hampir saja hilang untuk mendapatkan air itu. Karena itu Daud memilih untuk tidak meminum air tersebut. Sebaliknya Daud mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai tanda bahwa ia sangat menghargai kehidupan dari para prajurit-prajuritnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, air begitu penting bagi kita. Namun dalam keadaan yang sulit, air bisa menjadi penyebab hingga kita tidak mampu untuk membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Artinya bahwa air sebagai kebutuhan vital bagi manusia harus perlu dijaga, perlu dilestarikan untuk kebutuhan bersama, dan jangan karena keinginan kita mengorbankan hidup orang lain atau mengorbankan sesama kita. Air yang umumnya kita minum dapat membuat kita haus lagi. Tetapi air hidup
yaitu Yesus Kristus yang kita imani dan percaya sebagai sumber mata air kehidupan, tidak akan membuat kita haus selamanya. Dan ini dijelaskan, diceritakan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, selama kita tetap memiliki Tuhan Yesus sebagai sumber air kehidupan yang terpancar dari firman kebenarannya, maka kita akan selalu merasakan kelegaan. Kita akan merasakan adanya kedamaian. Kesejukan hati dan pikiran kita pun akan disejukkan. Kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Bahkan lebih dari itu, saudara, kehidupan kita akan menjadi sangat berguna, bahkan menjadi berkat, baik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk sesama kita, untuk gereja dan masyarakat kita, dimanapun kita berada. Menghormati dan menghargai. Apa yang dilakukan oleh orang lain adalah penting. Untuk kepentingan bersama dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Menghargai dan menghormati pengorbanan orang lain untuk melayani. Bagi kepentingan banyak orang adalah hal yang diajarkan Tuhan. Karena dengan memberikan perhatian kepada orang lain, sesungguhnya mereka akan merasakan kesejukan hidup karena perhatian dan pelayanan di dalam kasih kepada Kristus Yesus untuk sesama umat manusia. Tetapi juga untuk menjaga kelestarian alam ini, sebab air juga sangat dibutuhkan oleh seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang ada di rumah dalam lingkup Gereja Protestan Maluku, Jemaat GPM Halong Anugerah. Mari kita merespons kebenaran firman ini dengan menyanyikan bersama nyanyian GPM nomor 65 pada baitnya yang pertama. Bapa, siapkanlah hatiku.
Saudara-saudara jemaat, disilakan berdiri dan mari kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara jemaat, disilakan duduk kembali. Mari kita menyanyi bersama dari nyanyian GPM nomor 166, bait pertama, untuk persembahan syukur kita. Ayo bawa persembahanmu. Mari saudara jemaat kita berdoa syafaat. Tritunggal Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ungkapan syukur kami naikkan kepada Bapa di sorga. Karena pemeliharaanmu atas kami sebagai keluarga dan persekutuan jemaat. Kami melewati hari-hari hidup kami dengan pekerjaan, usaha kami, pembinaan, tapi juga pergumulan masa depan. Kami bersyukur kami boleh melewati semuanya dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Di saat ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh pergumulan tiap keluarga dalam jemaat. Tuhan Yesus mengetahui dan mengenal tiap-tiap keluarga. Dengan persoalan-persoalan hidup, dengan pergumulan dan doa-doa tiap keluarga yang mereka naikkan dari dalam rumah tangga masing-masing. Kasihanilah anak-anak-Mu Tuhan, jawablah doa-doa mereka. Ada yang punya pergumulan-pergumulan yang berat, yang seakan mereka tidak sanggup secara manusia, secara daging menghadapinya. Tuhan, berilah kelegaan, jalan keluar, petunjuk-Mu pada mereka. Jawablah doa-doa mereka, ya Tuhan. Hiburkan dan kuatkanlah mereka Bapa, supaya mereka dapat memperoleh kehidupan yang penuh sukacita, dilepaskan dari beban-beban pergumulan mereka.
Ada umat yang bersyukur dengan berkat-berkat-Mu. Dari pekerjaan dan usaha mereka, Tuhan terimalah puji-pujian dan syukur mereka yang mereka persembahkan dalam doa-doa keluarga. Dan kami topang syukur mereka dalam ibadah di saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyembuhkan mereka yang sakit dengan obat penawar makanan minuman. Berikanlah mereka yang ada di dalam keputusasaan, kebimbangan, penghiburan dan kekuatan. Di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka, Tuhan berikan mereka semangat, karena kekuatan Roh Kudus akan mampu untuk mendorong mereka dalam ketidakberdayaan mereka. Bangkit menghadapi hari esok yang penuh harapan di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, memohon Engkau menyertai para janda, para duda, anak yatim, anak piatu, yatim piatu, dengan pergumulan hidup keseharian mereka, ya Bapa. Jawablah doa dan pinta mereka. Tuntunlah mereka dalam perjalanan hari-hari hidup mereka, ya Yesus. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa dan memohon Tuhan, Engkau berkati pengurus unit pelayanan yang ada di Jemaat GPM Halong Anugerah. Walaupun kondisi pandemi virus COVID-19, tetapi para pelayan-pelayan pengurus unit tetap mengkoordinir pelayanan bersama majelis jemaat. Mereka tidak maksimal melaksanakan pendampingan di tiap-tiap warga unit. Tetapi pelayanan-pelayanan yang melibatkan mereka, kiranya itu menjadi sukacita mereka dalam panggilan pelayanan. Kami berdoa dan memohon kiranya Tuhan melayakkan, memampukan para pelayan-pelayan Tuhan dalam jemaat untuk terus melakukan tugas-tugas panggilan, pelayanan dan kesaksian. Walaupun umat harus beribadah di rumah, tetapi pelayanan kepada mereka terus-menerus dapat terjangkau untuk menumbuhkan ketahanan spiritualitas mereka, ya Bapa. Bapa di sorga, tahun ajaran baru 2020-2021 akan segera dimulai. Pandemi virus COVID-19 masih terus mengganggu. Kami menyerahkan seluruh pergumulan anak-anak kami di tahun ajaran yang baru ini. Tuhan berkati langkah kebijakan yang diambil pemerintah terkait dengan proses belajar mengajar di tahun ajaran ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, mohon Engkau menyertai anak-anak jemaat yang ada di tanah-tanah rantau. Diberkati mereka dalam perjuangan pendidikan, tapi juga dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, baik pribadi mereka maupun keluarga mereka, ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, kota, kabupaten, kecamatan sampai di desa dan negeri yang ada. Khusus kami yang ada di Maluku ini Tuhan, di kota Ambon. Tuhan berkati upaya pemerintah menghadapi pandemi virus COVID-19
yang belum juga berakhir. Tuhan, segala langkah kebijakan pemerintah, semoga masyarakat pun menyadari kepentingan ini sebagai kepentingan bersama untuk memutuskan persebaran mata rantai virus COVID-19 ini. Semoga masyarakat pun merasakan bahwa dengan kesulitan seperti ini, maka langkah pemerintah mengajak masyarakat untuk dapat mengikuti petunjuk, mengikuti arahan-arahan kebijakan pemerintah. Sementara para dokter, tenaga kesehatan, para relawan terus melakukan tugas-tugas mereka untuk menangani, melayani, dan mengobati orang-orang yang telah terpapar virus corona. Semoga melalui pelayanan mereka dengan obat penawar, makanan minuman yang digunakan mereka dapat dipulihkan. Dan para dokter serta tenaga-tenaga kesehatan, para relawan, dilindungi Tuhan dalam tugas-tugas mereka. TNI Polri didoakan juga dalam syafaat ini, karena mereka melaksanakan tugas-tugas untuk mengayomi masyarakat, mengarahkan masyarakat terkait dengan adanya pandemi virus COVID-19 ini. Tuhan lindungi para TNI dan Polri dalam tugas-tugas keseharian mereka. Negeri Halong, pemerintah Negeri Halong dengan seluruh staf RT, RW, bahkan masyarakat Negeri Halong juga hamba mendoakan mereka. Tuhan berkati seluruh kebijakan pemerintah Negeri Halong dan memberkati masyarakat Negeri Halong dalam pergumulan keseharian di tengah-tengah konteks hidup yang sekarang ini. Kami juga turut mendoakan tugas dan tanggung jawab gerejamu di dunia ini, gereja di Indonesia, khususnya gereja Protestan Maluku, dalam pendampingan bersama dengan pemerintah mengarahkan umat gereja terkait dengan pergumulan pandemi virus COVID-19. Kiranya melalui berbagai arahan gereja yang dari hamba-hamba pelayanmu, umat memahami dan mengerti semua kebijakan-kebijakan yang diambil untuk kebaikan bersama. Para hamba pelayan Tuhan di lingkup gereja Protestan Maluku, kami doakan dalam tugas-tugas pelayanan dan pembinaan. Seluruh pergumulan gereja Protestan Maluku di tingkat sinode, klasis, dan jemaat-jemaat. Juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati dalam tugas panggilan bersama untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama-Mu, ya Tuhan, kami taruhkan seluruh kehidupan para hamba pelayan Tuhan dan warga jemaat Gereja Protestan Maluku. Kami mendoakan persembahan-persembahan syukur yang telah umat persembahkan di saat ini, Tuhan. Semoga persembahan-persembahan syukur mereka diberkati untuk kepentingan pelayanan gerejamu, dan hamba mendoakan semoga berkat-Mu Tuhan akan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan pekerjaan, usaha, dan dalam rumah tangga dan keluarga. Firman-Mu telah kami dengar, sebuah berita sukacita dari firman-Mu
kiranya menguatkan kami untuk memberlakukan di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Ampun dosa dan salah yang kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Allah di sorga yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, disilakan berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian GPM nomor 243 pada baitnya yang kedua. Dengan Yesus janganlah kau bimbang. Marilah kita menerima berkat dan janji penyertaan Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sela tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Demikianlah saudara-saudara jemaat, ibadah unit pelayanan yang telah dilakukan saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian, percaya bahwa bersama Tuhan hidup kita tetap dilindungi dan diberkati. Selamat malam dan shalom.